Kita mulai dengan pertanyaan, bener nggak sih hukuman mati bisa bikin efek jera? Indonesia harus tahu. Ternyata walaupun sudah ada yang namanya hukuman mati, masih banyak peredaran narkoba di Indonesia. Karena korelasi antara hukuman mati dan narkoba masih terlalu tipis. Ditambah keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba tersebut. Meski begitu, kita tetap percaya pada para penegak hukum yang terhormat untuk bisa amanah melakukan tugasnya. Tapi bukan berarti percaya saja tanpa menunggu bukti nyata. Bukti bahwa tak hanya pengguna, tapi gembong narkoba dari jaringan internasional pun diberantas sampai ke akarnya. Lalu buat terpidana yang sedang menanti hukuman mati jilid 3 ini, tidak salah bila sebagai masyarakat kita ikut bertanya, kira-kira kapan eksekusinya? Ataukah akan dikasih remisi, Pak? Sebagai warga negara yang baik dan tak pernah terlambat membayar pajak, kita juga berhak untuk tahu. Ibarat kata pepatah, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Yang artinya, bila melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Agar hasilnya bermanfaat dan sesuai dengan cita-cita bersama. Cita-cita Indonesia bebas narkoba. Mas Heru, apakah lazim ketidaktransparan ini terjadi jelang pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba? Tidak lazim ya, karena kita berurusan dengan nyawa. Nyawa itu tidak boleh sembarangan. Ya. Di situ dan ya, ada terpidana mati, juga dia punya keluarga, dan juga kita juga punya hukum acara di negara ini gitu. Memang ada trik, mungkin dari trik dari sang eksekutor katakanlah supaya tidak diketahui oleh wartawan dan segala macam. Cuma bukan berarti menutup-tutupinya, karena ini kita bicara masalah nyawa, kita bicara masalah hak asasi manusia segala macam. Dan sepatutnya ada keterbukaan, ada hak untuk tahu, dan kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah seperti itu kan seharusnya kan? Betul. Ini bukan perkara main-main ya. Di sini ada hak masyarakat untuk tahu, juga hak keluarganya. Hak juga mungkin korban ataupun masyarakat luas juga mereka berhak tahu. Jadi saya kira tidak pantas untuk urusan yang sangat serius seperti ini ada upaya untuk menutup-tutupi. Harusnya ada keterbukaan walaupun ada caralah yang lebih santun dan arif sesuai dengan hukum acara untuk menyampaikan kepada masyarakat. Karena orang berhak untuk tahu gitu. Itu harus, apalagi nih eksekusi mati ini kita mengambil nyawa orang nggak sembarangan gitu ya. Jadi saya kira ada prosedur yang kurang pas di sini begitu. Baik. Dan untuk mengetahui apa yang ada di benak masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang akan segera dilaksanakan ini, kami akan bergabung bersama reporter kami Irwan Sihombing. Irwan, silakan. Ya Aryo, saat ini eksekusi mati jilid 3 akan segera dilaksanakan. Namun dari pemerintah sendiri belum ada nama-nama yang dikeluarkan dan juga tanggal pelaksanaan dari eksekusi mati tersebut. Ternyata 16 nama terpidana telah tersebar luas di masyarakat dan belum ada konfirmasi mengenai nama-nama tersebut dari pemerintah. Namun seperti apa pendapat warga Indonesia mengenai kasus eksekusi mati yang terjadi di Indonesia ini? Saat ini saya sedang bersama warga dan akan menanyakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya Asep Suherman. Nah Pak, setuju nggak dengan adanya eksekusi mati? Sangat setuju. Nah saat ini kan pemerintah belum transparan nih mengenai eksekusi mati di Indonesia. Gimana nih pendapatnya? Ini yang kita pertanyakan ya, selaku warga negara yang baik, kita boleh bertanya, kenapa pemerintah belum berani mengungkapkan 16 nama atau orang-orang yang akan dieksekusi mati, sementara kita sudah tahu ada dari beberapa negara yang akan dieksekusi termasuk yang warga negara Indonesia. Harusnya pemerintah tuh berani transparan. Kalau Presiden Jokowi sudah mengindikasikan bahwa negara kita ini adalah darurat dari narkotika, darurat narkoba, kenapa jajarannya nggak berani mengambil keputusan yang memang signifikan, ya? Kalau sudah proses peradilannya berjalan dengan baik, proses peradilan sudah ditempuh dengan baik,
dan kita tahu ada beberapa negara yang juga di negaranya menerapkan hukuman mati, apalagi yang ditunggu. Harusnya memberikan motivasi kepada penegak hukum kita, katakan iya, eksekusi kalau memang itu sudah benar-benar terbukti bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undang-undangnya sudah dibuktikan kan, nomor 22 tahun 97, bahwa tidak ada tawar-menawar. Sekarang orang banyak bicara bahwa hukuman mati tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. Lalu di mana melanggarnya? Sekarang, kalau orang atau LSM yang berada di lingkup membela hak asasi manusia, apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir bahwa ada 50 orang yang mati setiap hari dan itu mereka tidak bela? Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, Ya. thank you. Ya. Halo Mas. Halo, Dengan Mas siapa? Yogi. Nah, Mas setuju nggak dengan adanya hukuman mati di Indonesia? Mengenai hukuman mati ya, saya sangat setuju. Nah, gimana nih Mas pendapat Mas kurang transparannya pemerintah Indonesia terhadap hukuman mati di Indonesia sendiri? Nah, kalau masalah soal keterbukaan pemerintahan kita, sudah seharusnya sebenarnya pemerintah kita itu lebih terbuka gitulah, lebih transparan mengenai hukum yang ada di Indonesia ini. Kita tahu, bahkan dunia lain juga tahu, dunia luar itu tahu Indonesia ini negara yang hukum, tegak akan hukum. Jadi hukum di Indonesia itu harus benar-benar ditegakkan, jangan sampai lemah. Oke. Mungkin sekian, Mas. Terima kasih Mas. Ya. Halo. Iya, halo. Ya, dengan Mbak siapa? Putri. Nah, Mbak Putri setuju nggak dengan adanya hukuman mati di Indonesia? Tergantung ya untuk kasus sendirinya itu kasus apa. Kalau misalnya dia soal teroris sih, ya itu harus dihukum mati karena kan dia sudah membahayakan wilayah sekitar tempat dia mengancam di situ, sama dia sudah membunuh banyak orang kan, mungkin itu harus dihukum mati sih. Dia harus mendapat balasan yang setimpal sih. Nah, pendapat Mbak gimana nih? Banyaknya pemerintah belum transparan mengenai hukuman mati di Indonesia. Sebenarnya sih pemerintah udah nggak harus transparan. Udah Mas? Ya. Halo Mas? Udah kan? Ya pemirsa, itulah pendapat dari masyarakat hasil wawancara report kami Irwan Sihombing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Bang Henry, Anda adalah termasuk salah seorang yang setuju dengan hukuman mati. Apakah hukuman mati bisa memutus peredaran narkoba di Indonesia, Bang? Ada ancaman pidana mati, ada eksekusi terhadap putusan pidana mati yang sudah inkrah saja, masih ada kejahatan itu. Logika kan gitu. Apalagi kalau ancaman pidana mati dihapuskan dan tidak dilaksanakan atau tidak ada vonis hakim yang menjatuhkan vonis mati dan tidak ada eksekusi, berarti semakin parah. Dengan logika itu, artinya jangan kita latah dengan bangsa lain yang mengatakan bahwa negara sudah tidak beradab dan sebagainya, harus meninggalkan hukuman mati. Lo masih ada pidana mati masih seperti ini kok. Bahkan justru Amerika pun adanya pidana mati pun melaksanakan hukuman mati kan, Bang? Ya, jadi begini, justru adanya pidana mati itu justru untuk mempertahankan peradaban sebetulnya ya. Dan saya sering mengatakan bahwa di balik vonis, di balik eksekusi mati itu terdapat kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan dari 200 sekian juta bangsa Indonesia ini. Jadi jangan di balik logikanya mereka katakan bahwa nyatanya tidak menurunkan tingkat kejahatan. Lah, piye toh? Wong ada pidana mati aja masih seperti ini, apalagi tidak. Jadi saya setuju dengan pendapat dari publik tadi mengatakan bahwa ya itu kan mewakili suara rakyat ya. Baik. Kontras, mengapa tidak setuju dengan adanya hukuman mati ini, Mbak Putri? Dengan statement yang sama, saya punya logika yang berbeda. Kita lihat pasca pelaksanaan eksekusi mati gelombang 2, terungkap kasus peredaran narkoba di Lapas Nusa Kambangan yang digemblongi oleh Freddy Budiman. Yang artinya Freddy Budiman yang namanya sudah masuk, maksudnya dia sudah divonis mati, dia masih bisa mengedarkan narkoba. Apalagi dia nggak ada eksekusi. Sebentar, tapi bagi saya justru kita mau melihat ketika kasus-kasus peredaran narkoba itu tidak hanya melibatkan satu orang saja. Dalam kasus Freddy Budiman ada aparat negara yang terlibat di dalamnya. Sekarang kalau misalnya kita melihat orang-orang yang sudah dieksekusi mati, mayoritas itu hanya kurir yang levelnya rendah. Dia hanya
mengedarkan, disuruh, dan dia bahkan kalau untuk kasus Mary Jane misalnya dia tidak tahu bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba. Dengan mengeksekusi mati mereka itu justru sama dengan memutus rantai peredaran narkoba, karena kita tidak akan pernah tahu sampai gembongnya siapa. Kalau energinya negara adalah untuk menghukum, oke, silahkan hukuman mati. Tapi kalau energinya negara untuk melakukan perbaikan terhadap hukum itu sendiri, oke, kita benahi, kita lihat siapa yang terlibat di dalamnya, kita adili dengan proses hukum yang benar. Gitu. Saya bicara seperti ini tidak berarti ketika Kontras mengatakan kami menolak hukuman mati, tidak berarti kemudian kita mendukung peredaran narkoba. Tentunya tidak. Kami sebagai warga negara Indonesia juga tidak ingin ada peredaran narkoba. Tapi apakah kemudian solusinya adalah hukuman mati? Itu yang sama-sama harus kita pikirkan. Kenapa tidak, kalau untuk masalah soal efek jera, kenapa kemudian kita tidak bisa bicara tentang hukuman seumur hidup? Itu juga ada dalam hukuman di Indonesia. Tapi kalau hukuman seumur hidup, orang-orang seperti Freddy Budiman sendiri artinya seumur hidup pun juga bisa mengedarkan narkoba dari dalam lapas. Itu yang tadi saya bilang, bahwa kita sampai saat ini belum pernah mencoba apakah kemudian kita menghukum seseorang itu kita melihat pola rantai. Tidak ada, karena karena yang dieksekusi sampai saat ini, lagi-lagi tadi saya bilang itu hanya sebatas kurir yang level rendah. Kita tidak pernah menanyakan kepada dia keterlibatannya dia seperti apa, karena dia sudah dieksekusi mati. Saya yakin di luar 14 orang yang sudah dieksekusi mati ini, masih ada nama-nama yang justru hari ini dia melihat kita, dia tertawa karena dia tidak dieksekusi mati, bahkan namanya tidak ada di dalam list, karena dia tidak pernah terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Mas Heru, kalau tidak pernah terbukti padahal mereka adalah aktor di balik peredaran narkoba di Indonesia, artinya ada yang salah dengan hukum di negeri ini? Iya, makanya saya sih bukan masalah setuju tidak. Saya sepakat dengan moratorium ya. Jadi saya nggak bicara setuju atau tidak setuju. Moratorium hukuman mati? Ya, ditunda dulu. Ya, ditunda dan sambil karena peradilan kita ini, ya mohon maaf, tidak sepenuhnya berlangsung dengan fair, dengan independen, dengan adil gitu. Kesalahan dalam pemindahan juga suka terjadi, dan apa yang disampaikan tadi Mbak Putri tadi memang selama ini cenderung mengadili mereka yang katakanlah kelas 3-nya atau bahkan seringkali korban human trafficking ya, korban perdagangan perempuan dan anak yang di kasus Mary Jane Velasco yang di Filipina. Dia mungkin hanya satu mata rantai yang paling kecil, yang dia mungkin nggak tahu rantai di atasnya. Dia jadi korban karena mungkin dia miskin, nggak berpendidikan dan nggak punya akses kepada keadilan dan jadi korban. Tapi ada yang mungkin sedang tertawa di luar sana, ada big boss-nya, mafianya yang dia happy sekali karena dia untouchable ya, dia nggak tersentuh. Untouchable itu lebih karena aparat kita menutup mata dengan mereka atau memang kelihayan mereka sehingga mereka bisa mengelabui aparat kita? Saya kira kedua-duanya. Satu, mereka punya jaringan yang luar biasa ya. Jaringan tidak hanya di dunia hitam mereka tapi juga di aparat, itu sudah kenyataan ya. Dan juga mungkin di kampus ya. Belakangan terjadi ya, tidak hanya polisi, tidak hanya tentara yang juga guru besar pun juga ada, dosen ada, mahasiswa sudah lama mahasiswa ya. Artinya ini sudah masuk ke seluruh wilayah. Ini masalah sangat serius. Jadi kalau dihukum berat saya sepakat. Cuma hukuman berat seperti apa dan juga jangan sampai memutus rantai. Karena kita ingin juga ada mastermind-nya yang juga diadili dan ditangkap, tidak hanya para cerek-cereknya gitu yang mereka jadi korban sekaligus jadi pelaku cuma di level yang paling bawah. Jadi kalau memang mungkin saya sepakat dengan moratorium, jika jangan sampai yang atasnya happy-happy yang di luar sana gitu. Cuma juga saya nggak sepakat kalau hukumannya sekadar hukuman, terutama untuk bandar ya. Hukuman untuk bandar dengan hukuman dengan kurir jelas berbeda, apalagi dengan user. Yang jelas ini bahaya yang sangat serius di negara ini, kita harus serius juga dan untuk menangkap sampai level mastermind. Dan permasalahan juga adalah kurir bandar pun bisa mengaku sebagai kurir agar mereka terlepas dari hukuman mati. Dan Tok Tok Anyus akan segera kembali dengan pembahasannya sesaat lagi.